Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Selamat datang di GBI Victorious Family Online Service. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwa memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu, besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, Kau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia, namamu kami tinggikan Tuhan, namamu dimuliakan atas segalanya, sebab Kau Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah yang hidup, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, mulia namamu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Engkau saat ini Tuhan, dengan satu kerinduan untuk memuliakan namamu, untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, karena kami haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat hari ini. Namamu yang ditinggikan, namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan.
ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Benar Tuhan, Kami mau terus menaruh harap kami kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan janji-Mu, kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom, Victorious People. Sehat, baik selalu. Selalu gunakan masker di masa pandemi ini, jaga jarak, cuci tangan. Saat ini saya melepas masker karena ada di studio, kami sudah melakukan protokol kesehatan. Puji Tuhan. Mari, terlebih dahulu sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat penyertaan-Mu. Di hari yang indah ini Tuhan, Engkau menyertai memberkati kami, memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Tuhan, Engkau sungguh Tuhan yang baik. Berkati Tuhan setiap yang melihat atau merenungkan kebenaran firman-Mu melalui live streaming ini Tuhan. Victorious People, mereka adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang ada di dalam utama kasih kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar firman akan ditaburkan, dan terlebih dahulu Engkau menguduskan, menyucikan, melayakkan kami terlebih dahulu, membuka setiap hati kami, dan terlebih Tuhan, Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu. Dan saya sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang saya sampaikan Tuhan, adalah isi hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bulan ini adalah bulan Oktober, Victorious Family, Gereja Virpa memberikan tema bersukacita. Dan minggu kedua saat ini, tema yang diberikan adalah hati yang gembira. Nah, kita tahu, di masa pandemi ini, kita pun ternyata diberikan hikmat. Walaupun suasana tidak mudah, tapi percayalah, waktu engkau gembira, engkau akan menaikkan imun tubuhmu. Waktu engkau bergembira, maka engkau akan lebih sehat. Maka firman Tuhan katakan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata kita semua sepakat bahwa saat ini yang terbaik, apapun keadaanmu, engkau harus punya hati yang gembira. Ternyata banyak orang-orang yang sakit, mereka segera disembuhkan, dan kesembuhannya itu menjadi kesembuhan yang cepat, waktu hatinya gembira, waktu mereka memuji Tuhan, mereka bersukacita. Hari ini kita akan belajar bagaimana di saat pandemi kita bergembira, bagaimana di saat kita seumpama kekurangan uang, kita tetap bergembira. Tuhan senantiasa memberikan hikmat yang luar biasa. Dasar firman Tuhan pada hari ini diambil dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus, dan kita tahu kitab Filipi juga adalah kitab atau surat yang dikenal sebagai kitab sukacita. Tetapi ada kontroversi di balik itu. Kenapa? Karena surat Filipi ditulis saat Paulus ada di dalam penjara. Nah, justru saat ini kita akan belajar
Bagaimana di saat dia ada di dalam penjara, dia tetap dapat bergembira, tetap dapat berbahagia. Saya bisa mengerti keadaan saat ini. Orang-orang dalam keadaan mungkin ada beberapa yang merasa tercekam, terintimidasi, karena secara umum ekonomi makin sulit. Keadaan di mana saat ini di dunia ya, yang biasanya semuanya begitu mudah, tiba-tiba semuanya harus berhenti. Kenapa? Virus corona ada di mana-mana dan itu tidak terlihat. Tapi saya percaya, anak-anak Tuhan senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan Yesus. Jangan khawatir, engkau yang sudah senantiasa diingatkan oleh firman kebenaran ini, oleh teladan Paulus, bahwa kita harus bersukacita. Di saat dia ada di penjara, dia tetap bersukacita. Ternyata kita juga melihat banyak orang lebih karena terpengaruh oleh bagaimana responnya daripada mereka melihat kenyataan yang ada. Tubuh manusia didesain secara normal, kalau mereka melihat sesuatu, mereka melihat kenyataan, respon dari tubuh itu bermacam-macam. Tetapi secara normal biasanya, apa yang akan mereka lihat mempengaruhi mental mereka, mempengaruhi jiwa mereka. Apa yang dilihat sebesarnya 30%. Tetapi respon tubuh itu akan terpengaruh lumayan besar, yaitu 70%. Dan itu tergantung terhadap bagaimana engkau melihat sudut pandangnya. Beberapa orang, bahkan kita cerita, kita tahu, suatu saat malaikat pencabut nyawa diutus Tuhan untuk memang di satu daerah dia harus membuat nyawa-nyawa orang dipanggil kembali, kurang lebih 1.000 orang. Penduduk itu di tempat itu kurang lebih ada 20.000 orang. Tetapi berita ini sudah datang seminggu lebih awal. Apa yang terjadi? Minggu pertama waktu ini berita datang, ternyata sudah ada kurang lebih 1.000 orang meninggal. Menjelang mereka pada minggu di mana ditentukan akan dicabut nyawa 1.000 orang itu, ternyata jumlahnya menjadi 3.000 orang. Dan ternyata setelah orang-orang ini menghadap Tuhan, dan Tuhan katakan, engkau sebetulnya bukan orang yang dipanggil, tapi ternyata mereka harus kembali. Kenapa? Mereka harus meninggal, karena mereka ketakutan. Responnya mereka berlebihan. Dan ini yang terjadi. Tetapi saya percaya, respon yang kita dasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang mengatakan kita harus bersukacita, seperti respon yang dilakukan Paulus, maka kita akan percaya bahwa kita akan dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kita akan belajar apa yang Paulus lakukan. Yang pertama, senantiasa kita dekat dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Kita sepenuhnya melakukan komunikasi dengan Tuhan. Ya, Filipi 1 ayat 4 mengatakan demikian. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bapak Ibu, engkau diingatkan. Waktu engkau berdoa kepada Tuhan, ingatlah. Lepaskan beban-bebanmu. Dan kau tahu, waktu engkau tertuju secara penuh kepada Tuhan, secara fokus kepada Tuhan, maka engkau akan ada dalam sukacita damai sejahtera Tuhan. Hidup kita ini semua tergantung kepada Tuhan. Kenapa kita harus berpikir segala sesuatu yang demikian complicated? Konon ada seorang anak yang sangat sulit kalau dia berkonsentrasi. Lalu bapaknya memberi ide, baik nak, ini adalah di depan rumah kita ada daerah yang ramai, ya. Kira-kira engkau saya utus untuk membawa kopi, kopinya penuh, tidak boleh tumpah, ya. Berikan kopi ini kepada Pak Hasan yang kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah kita. Baik Pak, anak ini dengan hati-hati membawa kopi dan supaya tidak tumpah, dia hati-hati sekali. Dan kira-kira 10 menit kemudian, dia sudah kembali ke papanya, dan papanya tanya, bagaimana kopinya? Tidak tumpah, Pak. Semuanya baik. Waduh, engkau hebat. Lalu papanya mulai tanya, apakah engkau sadar? Waktu engkau membawa kopi ini, papamu melihat engkau 100 meter, ya. Dan apakah engkau lihat? Waktu engkau dalam perjalanan, di kirimu
ada 1 jam yang menarik, jam yang ditaruh di rumah orang, jam yang baru. Enggak, Pak. Saya cuma fokus kepada kopi ini. Loh, lalu beberapa saat kemudian apakah kamu melihat tadi ada tukang becak ya yang sedang mengangkut orang ya, dan orang itu gemuk sekali. Itu orang yang tidak umum, bukan orang di sini. Tidak, Pak, saya tidak melihat. Ternyata waktu anak ini fokus kepada kopi itu, kepada gelas kopi itu, dia tidak melihat apapun. Demikian pun hidup kita. Fokuslah pada Tuhan. Maka segala berita pandemi, maka segala hal yang merusak sukacitamu, itu akan terhilang dalam hidupmu. Dekat Tuhan, fokus dengan Tuhan. Percayalah, engkau akan ada dalam berkat Tuhan, engkau akan ada dalam sukacita Tuhan. Paulus di kitab Filipi mengajarkan demikian. Doa dekat dengan Tuhan, doa dengan sukacita, dan kau fokus pada Tuhan. Yang kedua, kitab Filipi juga mengajarkan gembira hanya ada kalau kita ada di dalam keberadaan Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan Yohanes 15 ayat 11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita harus penuhnya dalam sukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita yang kita buat-buat, bukan sukacita karena dunia ini. Mendapatkan lotre, itu kita bergembira, itu boleh. Kita makan makanan yang enak, ya pesta, itu juga boleh. Tapi sukacita penuh dalam Tuhan tidak terpengaruh oleh hal-hal dalam dunia ini. Ingatlah, waktu engkau bersukacita penuh dengan Tuhan, engkau menyadari sukacita itu memang sepenuhnya hadir ada dalam hidupmu. Itu semua hanya didasarkan Tuhanmu. Maka engkau akan menyadari sukacita yang dalam dunia ini itu semuanya sementara. Bukankah kalau engkau suatu saat ya memimpikan satu motor yang baik luar biasa, ya, dan engkau berusaha luar biasa menabung, engkau bekerja luar biasa, dan pada titik tertentu engkau mendapatkan motor itu, engkau pasti bersukacita. Tapi berapa lama sukacitamu? Sehari itu engkau tidak tidur, engkau memperhatikan, waduh begitu bagusnya motor ini, waduh begitu enaknya motor ini pakai. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan kemudian engkau akan bosan. Tapi waktu engkau bersukacita atas motor yang sama, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan ada dalam hidupmu, maka engkau senantiasa, waktu engkau mengendarai motor ini, engkau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya diberikan motor yang baik. Terima kasih sekarang saya tidak perlu berjalan kaki. Sekarang waktu lebih cepat, maka sukacitamu akan lebih dan lebih bersama Tuhanmu. Demikian dalam hidup ini, apapun yang engkau alami, sukacita penuh juga menyinggung masalah kesyukuranmu di dalam Tuhan. Apapun yang engkau alami, bersyukurlah pada Tuhan. Bulan ini adalah bulan sukacita. Peliharalah sukacita itu di dalam Tuhan. Peliharalah gembira itu, berbahagia itu, bukan lewat keuanganmu, bukan lewat kekuasaanmu, bukan lewat jabatanmu, bukan lewat prestasimu, tapi semuanya itu engkau persembahkan kembali kepada Tuhanmu. Sehingga sukacita dunia ini menjadi sukacita yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Percayalah, waktu engkau melakukan sukacita dengan benar, sepenuhnya di dalam Tuhan, maka sukacitamu tidak menjadi sia-sia. Saya tahu, saya menyadari, karena saya juga bekerja secara nyata di dalam dunia ini, ya, tidak mudah saat-saat ini. Tapi percayalah, bukankah Tuhan senantiasa tidak pernah ya mencobai atau memberikan ujian melewati kemampuan kita. Kita tidak pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kupingnya tidak kurang panjang untuk mendengar doa-doa kita. Senantiasa, di saat apa-apa yang kau hadapi, engkau berpaling kepada Tuhan. Maka engkau akan senantiasa memelihara sukacitamu. Benar kenyataan itu ada. Benar apa yang kita hadapi itu tidak mudah. Tapi yang saya katakan tadi, responi itu
dengan apa yang kau serahkan kepada Tuhanmu. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Tidak pernah kita dikecewakan Tuhan, ya. Bahkan Filipi 1 ayat 12-18 mengatakan demikian. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Apapun motivasimu, waktu engkau memberitakan firman kebenaran itu, waktu engkau memberitakan Kristus itu, lewat hidupmu, percayalah akan ada sukacita. Makanya kembali saya ingatkan, yang pertama, kita selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana? Kita berdoa, kita berkomunikasi. Ya, Filipi 1 ayat 4 mengatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Yang kedua, waktu kita gembira, kita bahagia, bahagialah sepenuhnya di dalam Tuhan. Ya, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sepenuhnya untuk Tuhan. Yohanes 15 ayat 11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Hanya ada penuh sukacita kalau Tuhan dilibatkan dalam hidup kita. Jangan ragu-ragu, apapun yang kita hadapi semua, kita tahu, berjalan bersama Tuhan, kita akan dimampukan. Gada dan tongkat Tuhan senantiasa mengawal hidup kita. Betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan di dalam firman kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman kebenaran ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang sudah ditaburkan, kami percaya Tuhan, Engkau sempurnakan. Dan Roh Kudus yang manis, Kau terjemahkan setiap firman kebenaran ini kepada setiap yang mendengar, melihat tayangan streaming ini, sehingga mereka boleh diberkati. Diberkatilah Engkau setiap pribadi lepas pribadi, karena firman kebenaran ini semuanya kita beroleh sukacita. Tuhanku, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui QR Code, transfer rekening, atau melalui aplikasi-aplikasi yang ada di layar. Sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya hari ini. Biarkan kiranya setiap firman yang boleh diberikan itu bisa menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami ingin memberikan yang terbaik. Kau sucikan layakan persembahan kami Bapa. Biarkan kiranya persembahan kami hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Kami siap memberi dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Victorious People, terima kasih sudah mendengar firman kebenaran ini. Terima kasih untuk segala hal yang baik, yang indah ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dalam doa berkat. Tapi sebelumnya, terima kasih bagi setiap Victorious People yang sudah mengirimkan berkat bagi kami. Setiap persembahan yang diberikan, Tuhan memberkati, Tuhan membalaskannya, dan percayalah, semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Victorious People, anak-anak yang berkati Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang sudah ditaburkan tidak pernah berlalu sia-sia. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah, dan setiap pribadi lepas pribadi, saat ini arahkan roh hati jiwamu pada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tanda engkau siap untuk diberkati. Diberkatilah setiap pribadimu, kesehatanmu, sukacita damai sejahteramu diberkati Tuhan Yesus. Rumah kediamanmu, setiap orang yang masuk maupun keluar dari rumah kediamanmu, ada berkat untuk mereka lepas pribadi.
di dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Tuhan menyertai, Tuhan senantiasa membuatmu berhasil, dan senantiasa keberhasilan lewat keberhasilan ini akan mengantarmu naik-naik, dan pada saat waktu Tuhan jadikan kau sebagai kepala. Sebagai kepala nama Tuhan dimuliakan, sebagai kepala hendaklah engkau rendah hati, dan ingatlah, engkau adalah garam dan terang, di mana engkau berada. Terang firman Tuhan menyertai hidupmu, terang firman Tuhan harus engkau pancarkan. Dan pada saat Maranatha nanti, bersama orang-orang kudus, orang pilihan Tuhan Yesus, kita semua umat yang sudah dipilih, ditetapkan, dan bersama-sama dengan orang yang kita kasih, akan diangkat di awan-awan kemuliaan, bertemu muka dengan Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Pada saat itulah kita menerima mahkota kehidupan, dan pada saat itulah iman percaya kita mengajar, kita akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima janji berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.